Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu bis-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwah maupun akhwat yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama Tarbiyah Sunnah Media ya di 1476 AM ataupun melalui saluran YouTube, Facebook, dan Instagram dan yang lainnya. Rahimanallah wa iyyakum. Pada kesempatan sore hari ini, di kurang lebih di 1 jam ke depan, kita akan mengkaji surah Al-Baqarah ya dengan tafsirnya yang kita ambil dari tafsir Al-Baqarah karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di pertemuan yang telah lalu, alhamdulillah, kita telah menjelaskan atau menuntaskan sifat-sifat orang yang beriman yang itu ada pada awal-awal surah Al-Baqarah ya, atau sifat-sifat orang yang bertakwa ya, hingga ayat yang kelimanya itu ya menjelaskan tentang sifatul muttaqin, sifat orang-orang yang bertakwa, sifat orang-orang yang beriman. Pada ayat yang berikutnya, yaitu pada 2 ayat berikutnya, di ayat yang ke-6 dan yang ke-7, ada golongan jenis manusia yang kedua yang merupakan orang yang memiliki sifat yang bertolak belakang dari sifat orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang melakukan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Taala berfirman di Al-Baqarah ayat 6 ini, 6 bahkan 7, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir ya, sawa'un 'alaihim, sama saja keadaannya bagi mereka. A'anzartahum an lam tunzirhum, engkau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Apa sebabnya? Maka Allah sebutkan pada ayat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah menutup hati-hati mereka ya, dan juga menutup pendengaran-pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghisyawah, demikian pula pada pandangan-pandangan mata mereka Allah berikan dinding penghalangnya, sehingga tentunya tidak bisa melihat kebenaran ya, begitu. Ketika Allah telah menutup hati mereka ya, menutup pendengaran mereka, menghalangi pandangan mereka sehingga tidak sampai kebenaran kepada mereka, maka di akhirat kelak Allah berfirman, walahum adzabun azim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar.
Apa tafsir dua ayat tersebut? Kata Syekh Utsaimin, "Summa dzakarallahu qisman akhar wa huwal kafirul khallas." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan yang lain. Setelah sebelumnya menyebutkan golongan orang-orang yang bertakwa. Yaitu apa? Orang kafir yang murni. Ya. Di mana di dalam surat Al-Baqarah, surat yang begitu mulia ini, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah al-mu'minun al-khallas, yaitu mukmin yang sejati. Yang kedua al-kafirun al-khallas, orang kafir yang sejati. Yang ketiga al-munafiquna bi alsinatihim duna qulubihim, yaitu orang-orang ya yang beriman dengan ucapan lisan mereka tapi hati mereka mendustakannya, yang kita kenal dengan siapa? Orang-orang munafik. Maka 3 golongan tadi, mukmin sejati, kafir sejati, kemudian apa? Mukmin secara lisan dengan hati yang kafir. Ya, Allah memulai dengan at-tayyib, summal khabith, summal akhbath. Allah memulai dengan golongan yang baik, yaitu mukmin sejati. Kemudian yang kedua, golongan yang buruk, yaitu kafir sejati. Yang ketiga, golongan yang paling buruk, yaitu apa? Munafiqun. Ya, munafiqun. Ini golongan jenis manusia yang ketiga, ini yang paling buruk, dan itu nanti akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ya membahas tentang golongan yang kedua ini, yaitu orang-orang yang buruk dari kalangan orang-orang kafir. Kafir secara lisan dengan juga kafir secara hati mereka. Maka pada golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang kafir, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang keberadaan mereka dan sikap mereka tatkala dakwah ya yang menjelaskan tentang kebenaran dari Rasulullah SAW kepada mereka itu ternyata tidak bermanfaat. Bahkan ketika Nabi pun, Rasulullah SAW tidak memberikan peringatan kepada mereka pun, juga pada hakikatnya mereka tidak akan beriman. Ya, Allah menyatakan sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum an lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka orang kafir itu. Ya, engkau Muhammad berikan peringatan kepada mereka atau tidak engkau berikan peringatan kepada mereka, hasilnya apa? Tetap sama. Apa itu? Tidak akan beriman. Kita tahu keberadaan Rasulullah SAW sebagai indar, munzir, yaitu apa? Sang pemberi peringatan. Ini apa? Yaitu mendatangkan ilmu-ilmu, perkara-perkara yang mestinya itu akan melahirkan rasa takut pada orang yang mendengarkan peringatan tersebut. Di sisi lain juga Nabi SAW ya menjadi basyir, yaitu apa? Pemberi kabar gembira ya yang menyenangkan orang-orang beriman. Ya, yang menyenangkan orang-orang yang beriman. Nah, ketika Nabi datang kepada orang-orang kafir, jadi kepada orang beriman, tentu Nabi banyak memberikan kabar-kabar gembira kepada orang mukmin. Ketika bertemu dengan orang-orang kafir, maka yang banyak Nabi lakukan adalah apa? Memperingatkan mereka akan keburukan mereka, kebatilan mereka, kesyirikan mereka, dan hasil yang akan mereka dapatkan bila mereka tetap bersikuku pada kekafiran, keburukan, dan kemaksiatan mereka. Datang berbentuk peringatan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kepada Rasulullah SAW, engkau telah beri peringatan kepada mereka atau engkau diam, tidak terus-menerus memberikan peringatan pada mereka, toh pada akhirnya mereka tidak beriman. Kira-kira ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah seperti itu, kira-kira apa?
Rasulullah terhibur atau tidak? Terhibur. Artinya apa? Bila seandainya engkau berdakwah, mereka tidak berterima, maka jangan sampai itu terjadi, kesalahannya ditimpakan oleh dirimu Muhammad. Begitu, paham tidak? Paham ini? Maka itu menjadi hiburan buat Nabi SAW. Ya. Allah telah mendatangkan hiburan buat Rasulullah SAW. Engkau beri peringatan kepada mereka. Karena demikianlah kepada Rasulullah SAW. Orang yang begitu amanah, tidak mungkin beliau menyembunyikan wahyu yang Allah berikan kepada dirinya, ya, kemudian tidak disampaikan kepada umatnya. Tidak mungkin. Rasulullah orang yang paling sempurna dalam menyampaikan seluruh amanah wahyu yang Allah titipkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat. Tidak mungkin ada yang boleh sembunyikan. Pertanyaannya, misalnya kita ini mendapatkan sesuatu yang bagus. Apalagi kita mendapatkan amanah yang bagus, ini harus kita sampaikan. Kemudian kita ajarkan, ternyata ada orang yang cuek gitu ya, tidak peduli, tidak merespon, bahkan mencela, bahkan mengusir kita. Itu kira-kira kita sedih atau tidak? Sedih. Itu pun dirasakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memberikan hiburan dalam ayat ini. Engkau berikan peringatan kepada mereka. Berarti apa? Allah telah menetapkan bahwa Rasulullah telah melakukan pekerjaannya berupa memberikan peringatan kepada manusia. Engkau lakukan itu kepada mereka atau engkau tidak lakukan, hasilnya tetap sama. Mereka tidak akan beriman. Wa ta'lilu dzalika qauluhu ta'ala khatamallahu ala qulubihim, dan sebab mengapa mereka tidak beriman. Padahal kita lihat apa yang kurang dari yang ada pada diri Rasul. Apa yang kurang? Rasulullah SAW Allah sebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Untuk akhlak, engkau memiliki akhlak yang paling tinggi. Yang Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasul, maka beliau menjawab kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasul itu adalah apa? Al-Quran. Semua nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Quran itu telah menjadi kepribadian hidup pada Rasulullah SAW. Semua yang ada dalam Quran berkaitan keburukan-keburukan itu menjadi sesuatu yang jauh dari diri Rasulullah SAW. Apa yang kurang pada diri Rasul? Cara beliau menyampaikan dengan apa? Fasahatu at-ta'bir. Dengan penyampaian begitu jelas. Layyinul kalam. Ucapan yang santun. Ya, husnul khuluq, dengan akhlak yang baik. Kesabarannya itu sudah tidak dilakukan lagi. Apalagi yang beliau sampaikan itu menjadi mukjizat, penuh dengan rangkaian-rangkaian kata-kata ungkapan yang mematahkan seluruh nilai-nilai indah ilmu syair yang begitu populer di negeri Arab pada masa itu, bahkan sampai sekarang. Tak terpatahkan keindahan itu, baik dari sisi tinjauan ilmu syair bahasa Arab, apalagi dari kandungan makna yang begitu mulia. Apa ya lagi yang kurang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah itu diberikan yang terbaik, tapi mengapa juga mereka tidak beriman? Nah, ini sebabnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarim ghisyawatun. Itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah khatam, mengunci hati-hati mereka. Khatam ya secara bahasa artinya at-taba'. Artinya apa? Dikunci rapat. Ya. La yakhruju min syai' wa la yadkhulu ilaihi syai'. Artinya ketika dikunci tidak akan ada yang masuk ke situ dan tidak akan ada yang keluar dari situ, paham? Demikianlah
Ketika Allah menetapkan, Allah telah mengunci hati-hati mereka, maka tidak akan ada kebaikan yang masuk dalam hati mereka dan tidak akan ada kebaikan yang keluar dari diri-diri mereka. Itu makna khatamallahu ala qulubihim. Itu makna Allah mengunci hati-hati mereka. Artinya tidak akan bisa satu kebaikan ada masuk ke mereka dan tidak ada satu kebaikan yang keluar dari mereka. Juga wa ala sam'ihim, Allah juga mengunci telinga-telinga mereka. Ya. Wal khatam 'alal udun alla tasma' khairan tantafi'u bihi. Artinya apa? Mereka tidak akan bisa ya mendengarkan satu pun kebaikan yang itu bisa bermanfaat buat mereka. Ya. Jadi kalau mulai terdengar langsung mental. Gitu. Tidak bisa kebaikan itu masuk ke dalam pikiran mereka melalui apa yang mereka dengar. Lalu bagaimana kalau melalui dari apa yang dilihat? Maka lihat, Allah pun juga mengatakan wa ala absarihim ghisyawatun. Ya. Dan di hadapan pandangan-pandangan mata mereka ternyata ada ghisyawah. Itu ghita'un yahulu bainahu wa bainan nadhi ilal haqqi walau nadharat lan tantafi. Artinya di hadapan pandangan-pandangan mereka itu Allah berikan penutup yang menghalangi sampainya kebenaran untuk bisa dia lihat. Tertutup sudah. Kebenarannya ada atau tidak? Ada, tetapi itu tidak bisa dilihat sebagai sebuah kebenaran. Kalaupun seandainya terbuka dan terlihat, itu tidak memberikan manfaat. Jadi ketika hatinya ya sudah mengeras, telinganya sudah tertutup, matanya sudah tidak bisa melihat kebenaran, maka dari pintu mana lagi hidayah itu akan masuk? Jawabannya, tidak ada satupun ya petunjuk yang bisa menghampirinya. Ya. Ini ciri orang-orang yang Allah telah kunci mati hatinya. Orang-orang yang Allah sesatkan. Dia tidak mau peduli dengan kebenaran padahal dia mendengar tapi dia cuek. Apa yang terlihat sebenarnya itu bisa diambil pelajaran, tapi juga apa? Sholat itu tidak ada. Padahal dia ada. Padahal dia ada. Ini masjid kita ini. Ini kalau adzan terdengar nggak suaranya? Terdengar. Ini masjid terlihat nggak oleh mata bagi orang yang lewat? Terlihat? Masjid menampung orang yang sholat, suara adzan juga dengar terlihat. Tapi kalau seseorang sudah dikunci mati hatinya, tetap saja tara sholat. Betul tidak? Adzan sudah terdengar artinya panggilan sholat. Masjid di depan mata berarti tinggal masuki. Tapi kok kenapa juga tidak sholat dalam masjid? Jawabannya Allah telah kunci mati hatinya. Jawabannya itu. Apalagi yang kurang? Terdengar sudah, terlihat ongkoh. Berarti masalahnya di hatinya telah Allah kunci. Sehingga setiap pintu-pintu yang mestinya hidayah itu sampai kepada dirinya. Ya, sarana-sarana semestinya bisa membuat dia bertakwa kepada Allah, ternyata itu tidak memberikan manfaat dan dampak positif sedikit pun kepada dirinya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya demikianlah bahwa memberikan hidayah itu murni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat tersebut kata Syekh Utsaimin, kita bisa memberikan atau mengurai beberapa faidah. Beliau menyebutkan ada 6 faidah. Min fawaidil ayataini, yang pertama kata beliau adalah tasliyatir Rasul SAW hina yardul kufar wala yakhbaluna da'watahu. Ya, faedah yang pertama
ayat tersebut menjadi hiburan untuk Rasulullah SAW tatkala orang-orang kafir itu menolak dakwah beliau. Tidak menerima dakwah beliau. Tadi kita sudah sampaikan ketika tidak diterima Rasulullah sedih atau tidak? Sedih. Maka ayat ini memberikan hiburan buat Rasulullah SAW. Faedah yang kedua. Anna man haqqat alaihi kalimatul adab فإنه لا يؤمن مهما كان المنذر والداعي لأنه لا يستفيد قد ختم الله على قلبه كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua adalah sesungguhnya siapa saja yang sudah mendapatkan ketetapan pasti dapat adab dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Allah telah menetapkan si fulan pasti dapat adab jauh sebelum orang itu hidup di muka bumi. Allah telah menuliskan di kitab Lauh Mahfuz, si fulan berhak mendapatkan adab, maka dia tidak akan pernah selamanya menjadi orang beriman. Sekalipun peringatan itu bertubi-tubi datang kepada dirinya, tidak akan pernah menjadi orang yang taat sekalipun nasihat itu sudah datang kepada dirinya secara berulang, secara mudah, secara simpel dari berbagai macam arah. Tapi kalau Allah sudah menetapkan si fulan berhak mendapatkan azab, maka walaupun dia anak seorang kiai, bahkan anak seorang nabi sekalipun, walaupun rumahnya dekat tempat ibadah, walaupun dia memiliki akal yang cerdas, tapi bila Allah telah menetapkan si fulan berhak mendapatkan adab neraka, maka situasi yang ada di sekelilingnya tidak akan bisa membuat hatinya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil dari pelajaran surah Al-Baqarah ini. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, surat Yunus ayat 96 hingga 97, sesungguhnya innalladzina haqqat alaihim kalimatu rabbik, sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan berhak mendapatkan kalimat Rabbmu, yaitu azab dari Rabbmu, azab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka selamanya tidak akan menjadi orang beriman. Walaupun telah datang kepada mereka seluruh tanda-tanda kebenaran, bahkan dari berbagai macam cara dan sisi, sampai mereka bertemu dengan azab yang sangat pedih. Kalau sudah bertemu dengan azab, menyesal bermanfaat tidak? Sudah tidak bermanfaat. Ya. Mana yang sama juga Allah sebutkan di surah Az-Zumar ayat 19. Afaman haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tanfadu min man fin nar. Maka apakah keberadaan orang yang telah ditetapkan oleh Rabbmu bahwa dia akan mendapatkan azab? Apakah engkau Muhammad bisa menyelamatkan orang-orang yang telah berada dalam neraka? Jawabannya apa? Tidak. Jawabannya tidak. Ya, ini tentu menjadi pelajaran berharga buat kita. Ya. Apalagi yang kurang dari informasi kebaikan yang ada di zaman now, di zaman milenial ini. Apa yang kurang? Ya, radio sudah ada, TV tinggal dilihat, buku tinggal dibaca, ceramah tinggal didengar. Ya kan? Dan semuanya simpel-simpel dan mudah-mudah. Tapi itu tak juga membuat hati kita bergeming. Tak juga menggerakkan pikiran dan anggota badan kita untuk tunduk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Berarti itu orang memang sudah ditetapkan, ditakdirkan akan mendapatkan azab hakikatnya. Tentulah ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Jangan sampai kita mencontoh perilaku orang-orang yang telah Allah kunci mati hati mereka.
dari kalangan orang-orang yang kafir. Jangan kita tasyabuh mengikuti perilaku mereka. Ya, kalau diikuti nasibnya nanti akan sama dan itu berbahaya. Faedah yang ketiga. Annal insan idza kana la yash'uru bil khawfi 'inda al mau'izah wala bil iqbali 'ala Allah ta'ala fa inna fi syabahan minal kuffar alladzina la yata'iduna bil mawa'id wa la yu'minuna 'indal da'wati ilallah. Ini sudah saya sebutkan barusan. Sesungguhnya orang yang tidak merasakan rasa takut ketika mendapatkan wejangan dan nasihat, tidak menerima dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya tuh orang menyerupai orang-orang kafir yang tidak mendapatkan faidah dari nasihat-nasihat yang sampai kepada dirinya. Tidak mengimani ketika mereka diseru untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Serupa. Maka kita tidak boleh menyerupai perilaku orang-orang kafir yang tidak mendapatkan faidah dari nasihat yang datang kepada kita. Na'udzubillah. Jadi awas sekalian, ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Terus bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbih misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji darroh. Darroh itu dikatakan terjemahan bahasa kita mah biji sawi. Ya, tapi darroh dalam bahasa aslinya sebagaimana dalam kitab An-Nihaya, ya, fi gharibil asar wal hadis karangan Ibnul Asir. Darroh itu sebagaimana juga dalam tafsir Suhaim ini pernah kita bahas, darroh itu adalah apa? An-namlu as-saghir. Artinya apa? Semut kecil. Ini untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil. Ya. Maka barang siapa yang ada kesombongan yang sangat kecil sekalipun yang ada dalam hatinya, maka dia tidak akan masuk surga. Apa akad kesombongan? Maka Rasul mengatakan batarul haqqi wa ghamtun nas. Ketika dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Bila itu sekecil itu aja ada pada seseorang, dia terancam tidak akan masuk surga. Ini jadi pelajaran buat kita. Karena sifat orang-orang kafir yang berhak mendapatkan adab apa? Ketika datang wejangan nasihat, tidak kemudian memberikan manfaat. Maka kita jangan coba-coba ketika ada orang memberikan bimbingan kepada kita, mengarahkan kita kepada kebaikan, kita tolak, bahkan kita suudzoni, so alim lu. Paling juga ceramah. Hati. Sekecil aja itu ada pada seseorang, maka dia terancam tidak Allah masukkan dalam surga. Ya. Faedah yang keempat. Anna mahalal wa'i. Al-qulub, sesungguhnya tempat merespon segala sesuatu itu ada pada hati. Ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah itu, khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci mati hati-hati mereka. Artinya tidak akan pernah satu kebaikan itu akan sampai kepada dirinya. Faedah yang kelima. Anna turuqal huda imma bis-sam'i wa imma bil basar. Sesungguhnya jalan-jalan masuknya hidayah itu
baik dengan cara melalui pendengaran atau melalui cara penglihatan. Ya. Pendengaran tentu dengan cara apa? Mendengarkan apa yang didengar melalui suara. Sedangkan penglihatan apa? Menyaksikan kebenaran ketika ya itu dipandang. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda-tanda ayat-ayatnya itu sesuatu yang bisa dibaca, sesuatu yang dibaca sehingga bisa didengar kan? Al-Qur'anul Karim makru. Al-Quran artinya makru, artinya sesuatu yang dibaca. Ketika dia bisa dibaca berarti bisa didengar. Itu masuknya pintu hidayah. Dan itu salah satu cara hampir seluruh penduduk Madinah itu berislam karena mendengarkan ayat-ayat dibacakan oleh dai yang Allah utus dari Mekah namanya Mus'ab bin Umair. Ini Mus'ab bin Umair itu Allah utus ke Madinah mendakwakan Islam itu tidak dengan apa? Tidak dengan menguasai ilmu retorika dakwah. Apa yang oleh Mus'ab bin Umair? Hanya duduk manis kemudian menawarkan orang untuk mau tidak mendengarkan apa yang ingin saya bacakan. Kalau engkau suka engkau terima, kalau enggak masalah. Asalkan mau duduk saja. Duduklah duduk di situ Usaid bin Khudair. Seorang ahli ya dalam negosiasi dan dekat dengan tokoh besar Madinah yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Yang saat itu Sa'ad bin Mu'adz tidak berada di lokasi. Duduklah ya Usaid bin Khudair. Apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair? Hanya membacakan Al-Quran tok. Ayat dibacakan, ayat. Baru ayat itu dibaca dan belum selesai, baru didengarkan saja. Maka Mus'ab bin Umair telah melihat perubahan wajah dari Usaid bin Khudair, hidayah sudah masuk pada dirinya. Dan benarlah ketika selesai dibacakan Al-Quranul Karim, Usaid bin Khudair bertanya, apa yang dilakukan oleh seseorang ketika dia ingin memasuki agamamu ini? Maka diajarkanlah untuk mandi dulu, ya, kemudian bersuci, kemudian bersyahadat. Jadi itu dilakukan oleh Usaid bin Khudair. Maka Usaid bin Khudair setelah itu apa? Punya misi, kalau aku berhasil membawa seseorang di hadapanmu dan dia berislam, maka insya Allah penduduk Madinah akan berislam. Siapa itu? Sa'ad bin Mu'adz. Ini orang muda tapi udah jadi tokoh Madinah. Meninggalnya masih 35 tahun. Sa'ad bin Mu'adz. Muda tapi berwibawa. Gitu. Maka Usaid bin Khudair berhasil menego. Ya, mengajak, menarik Sa'ad bin Mu'adz yang saat itu berkumpul dengan tokoh-tokoh Madinah untuk menghadiri untuk bertemu dengan Mus'ab bin Umair. Ya, dan menawarkan, ya. Mus'ab bin Umair berkata, aku akan menyampaikan kalau engkau suka engkau ambil, kalau enggak apa-apa. Tawaran tidak memaksa, gitu kan? Seperti itu. Ya akhirnya ya, nama juga penawaran bukan pemaksaan ya. Duduklah mendengar, dibacakan hanya Al-Quran, tidak yang lain. Belum selesai dibacakan ayat, ternyata apa? Wajahnya sudah berubah dan aku melihat cahaya-cahaya hidayah sudah masuk pada dirinya. Dan betul selesai dibaca Al-Quran Karim, dia bertanya seperti bertanya Usaid bin Khudair, apa yang dilakukan seseorang ketika dia ingin memasuki agamamu ini? Maka mandi dan kemudian bersyahadat. Kemudian dia pulang kepada kaumnya dan mengumumkan keislamannya dan mengajak seluruh penduduk Madinah yang berada di bawah kekuasaannya untuk berislam. Dan pada malam itu kecuali tidak ada esok paginya kecuali hampir seluruh penduduk Madinah masuk Islam. Lihat, hanya dengan membacakan ayat Al-Quranul Karim. Kenapa itu berpengaruh? Dengan banyak alasan. Salah satunya apa? Mereka faham bahasa Arab. Kalau kita, kenapa dibaca Al-Quran? Cuek, datang ngerti. Itu ayatnya bunyinya apa? Artinya apa? Gitu kan? Sehingga orang yang paling mudah memahami Al-Quran, orang yang bisa bahasa Arab. Lantas kemudian Umar berkata apa? Ta'allumul arabiyyata fa'inau juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena dia merupakan bagian dari agama kalian.
Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, di awal surah Az-Zukhruf. Ya, Hamim wal kitabil mubin. Hamim, dan kitab yang memberikan penjelasan yang nyata. Inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitab ladaina, dan seterusnya. Kami jadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kalian mudah memahaminya. Kalian di sini siapa? Orang Quraisy. Kalau kita susah. Tapi ketika kita bisa berbahasa Arab, betul Al-Quran itu menjadi mudah untuk kita fahami dan menjadi sebab petunjuk yang terbesar dan mujizat akan kita dapatkan ketika kita membekali diri kita dalam bahasa Arab. Boleh kita memahami Al-Quranul Karim. Nah, lihat. Hidayah masuk kepada penduduk Madinah dari apa yang mereka dengar. Hanya Al-Quran saja yang dibacakan oleh dai yang Allah utus, yang Rasulullah utus dari Mekah, yaitu Mus'ab bin Umair. Ya. Al-Quran juga itu takunu bayyinatan masyhudatan. Al-Quran juga memiliki sifat, dia merupakan penjelasan yang bisa diujikan secara kasat mata. Contoh misalnya pada hari ini. Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 19, ayat 9 ya. Itu berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang akan menjaganya. 14 abad sudah berlalu, tidak pernah kita saksikan adanya satu huruf saja itu yang hilang dari Al-Quran. Itu musyahad. Itu disaksikan. Anda pergi ke seantero dunia, Anda pergi ke benua Eropa, benua Amerika, ke Afrika, Timur Tengah, termasuk Asia dan Pasifik Raya. Engkau tidak akan dapati Al-Quran orang Eropa berbeda dengan Al-Qurannya orang Cilembu. Berbeda dengan orang Selat Cau, nggak akan berbeda Al-Qurannya. Satu huruf saja itu tidak akan beda. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tersaksikan. Itu tersaksikan, menunjukkan apa? Bahwa ini adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan agama-agama yang lain, kalau seandainya mereka memiliki kitab yang mereka anggap kitab suci, pasti di dalamnya akan selalu ada perbedaan-perbedaan. Belum kita bicara tentang perbedaan interpretasi atau tafsir. Untuk kitabnya sendiri saja itu sudah berbeda-beda, nggak jelas mana kitab yang sebenarnya. Tapi tidak terjadi pada Al-Quran. Karena Allah tak berjanji dan menyebutkan sendiri dalam kitabnya tersebut bahwa Allah sendiri akan menjaganya. Bagaimana caranya? Mudah. Allah selalu hadirkan orang-orang yang hafal Quran. Dan setiap ada satu kejadian, Allah langsung tampakkan kesalahan itu dan dikoreksi oleh seluruh dunia. Mudah bagi Allah untuk mengoreksi kesalahan. Allah yang menggerakkan manusia, mudah bagi Allah untuk manusia itu menjaga Al-Quran yang Allah turunkan sendiri. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Nah, di sini pelajarannya adalah bahwasanya petunjuk itu didapat dengan cara kita mendengar dan kita melihat. Ya, mendengar adalah mendengar penjelasan yang ada dan melihat itu terbukti dengan nyata. Ya. Faedah yang terakhir adalah wa'idu haul kufari bil adzabil azim. Ancaman kepada orang-orang kafir tersebut dengan bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Besar dan pedih tentunya ya. Gitu. Namanya juga azab. Ada suatu permasalahan kata Syekh Utsaimin. Ini bagian terakhir yang kita bahas. Nanti untuk waktu yang akan datang kita akan pindah pada golongan yang ketiga, yaitu kaum munafik ya. Untuk kajian sore ini kita fokus kepada tentang golongan kedua, itu orang-orang kafir. Mas'alatun, muncul suatu permasalahan. Idza qala qail, hal hadzal khatamu law sabaun min inda anfusihim?
Au mujarrad ibtila'in wa imtihanin min Allah azza wa jalla? Apakah penguncian terhadap hati-hati mereka itu sebabnya karena dari diri mereka melakukan suatu ini, ya, suatu perbuatan, maka akibatnya Allah mengunci hati mereka, atau itu murni Allah yang langsung mengunci hati mereka tanpa ada sebab-sebab dari perbuatan mereka sendiri? Maka jawabannya annalau sababan, tentulah dia memiliki sebab. Itu sebabnya apa? Sebabnya dari diri mereka sendiri. Kalau kita mengatakan itu murni Allah menakdirkan, bisa jadi iya. Persoalannya adalah seseorang kan tidak tahu apa yang Allah tuliskan kepada dirinya. Betul kan? Seorang tidak tahu apa takdir yang Allah tuliskan buat dirinya. Tapi sesuatu yang terjadi yang ada di hadapannya, itu yang bisa dinilai. Inilah kita katakan, kata Utsaimin, dia memiliki sebab mengapa hanya Allah mengunci hati mereka. Hanya itu yang kita, ya, nilai dalam pembahasan, ya, dalam pembahasan masalah takdir, dan pembahasan masalah, ya, situasi yang kita hadapi. Jangan coba-coba ketika kita lihat menghadapi suatu masalah itu selalu dari aspek ini sudah ditakdirkan. Tapi lihat di situ ada unsur human errornya gitu loh. Ada unsur kesalahan manusia. Dan itu bisa diterima dan bisa dibuktikan gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengunci hati mereka, dan di dalam ayat yang Allah menyebutkan ternyata itu tidak sekonyong-konyong Allah mengunci hati mereka, tapi itu merupakan akibat dari sikap mereka yang sebelumnya. Allah sebutkan di surah Al-Maidah ayat 13, Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan. Disebabkan karena mereka telah merusak perjanjian-perjanjian mereka, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka itu keras. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mendatangkan azab tanpa sebelumnya Allah memberikan kepada mereka peringatan agar selamat dari azab. Di antaranya apa? Surat Al-Isra ayat 15. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula." Kami tidak akan mengadab mereka sekalipun kecuali sebelumnya kami telah utus kepada mereka orang-orang yang memberikan peringatan kepada mereka. Maka disinilah terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di pedalaman, yang tidak masuk kepada mereka satupun alat komunikasi, sehingga mereka tidak mengetahui berita yang berkembang di dunia luar kecuali hanya di lingkungan mereka sendiri saja, tertutup. Ya, dari mana-mana tidak bisa terjangkau. Tapi mereka ada manusia tinggal di situ sampai matinya. Bagaimana nasib mereka di akhirat? Di sini ulama berbeda pendapat. Berdasarkan ayat itu kata mereka tidak akan diadab dulu sampai nanti diberikan dulu ujian kepada mereka, khusus kepada hari kiamat. Sebagian ulama menyatakan tidak, karena hari kiamat itu hari penentuan keputusan, bukan hari pengujian. Gitu. Ya, sehingga kata mereka, ya, kembali kepada tahta masyiatillah. Bila Allah berkehendak Allah ampuni, bila Allah berkehendak Allah masukkan dia ke dalam neraka dan seterusnya. Sampai seperti itu, ya, penjelasan para ulama tentang keberadaan orang-orang yang telah mendapatkan peringatan. Tetapi ayat yang sedang kita bahas ini, adanya orang kafir, tentulah mereka yang mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam ukuran manusia itu ada sebabnya. Itu apa? Dikarenakan mereka menolak kebenaran yang telah sampai kepada mereka. Yang hukumannya adalah apa? Allah kunci mati hatinya. Pelajaran berharga buat kita. Bila telah sampai kepada kita penjelasan akan kebenaran, lalu kemudian, na'udzubillah, seseorang itu menolaknya,
maka akibat buruknya pada next step tahapan berikutnya sudah tidak ada lagi manfaat buat dirinya karena Allah telah mengunci mati hatinya. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Ya, seperti itu. Maka gunakan apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita saksikan sebagai jalan-jalan atau sebab-sebab sampainya hidayah kepada diri kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk ya menuju apa yang Allah ridhoi dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Ya, Allah alam bisawab. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.